Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maryam dengan NIM R1C123020. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sistem penyaliran tambang. Pendahuluan, pengelolaan air yang efisien adalah kunci keberlanjutan operasi penambangan. Sistem penyaliran tambang dirancang untuk mengontrol aliran air, mencegah genangan, dan melindungi lingkungan dari dampak negatif. Ini melibatkan serangkaian strategi dan teknologi untuk menjaga area tambang tetap kering dan aman. Prinsip dasar hidrologi dalam penambangan. Yang pertama, curah hujan. Memahami pola curah hujan sangat penting untuk memperkirakan volume air yang masuk ke area tambang. Yang kedua, aliran permukaan. Menganalisis bagaimana air bergerak di permukaan tanah untuk merencanakan saluran drainase. Yang ketiga, air tanah. Menilai kedalaman dan pergerakan air tanah yang dapat mempengaruhi stabilitas lereng tambang. Yang keempat, infiltrasi tanah. Mengukur kemampuan tanah menyerap air untuk memprediksi genangan dan rembesan. Yang terakhir, membuat daerah aliran sungai. Identifikasi batas-batas daerah aliran sungai di sekitar tambang untuk pengelolaan air terpadu. Metode penyaliran tambang. Yang pertama, penyaliran permukaan. Parit pengumpul mengarahkan air hujan menjauh dari area kerja tambang. Yang kedua, tangga air memperlambat aliran air di lereng curam untuk mencegah erosi. Yang ketiga, kolam penampung menampung air sebelum diolah atau dibuang. Yang terakhir, diversion ditch mengalihkan aliran air alami dari area tambang. Yang kedua, penyaliran bawah permukaan. Yang pertama, sumur dalam memompa air tanah untuk menurunkan muka air tanah. Yang kedua, drainase horizontal mengumpulkan air tanah melalui lubang bor horizontal. Yang ketiga, dinding kedap air mencegah masuknya air dari akuifer ke dalam tambang. Yang terakhir, sistem dewatering mengurangi tekanan air pori di batuan. Desain sistem penyaliran yang efektif. Yang pertama, analisis hidrologi dan hidrogeologi. Studi mendalam tentang pola air permukaan dan bawah permukaan, termasuk data curah hujan, permeabilitas tanah, dan muka air tanah. Yang kedua, pemilihan metode penyaliran. Menentukan kombinasi metode drainase permukaan dan bawah permukaan yang paling sesuai dengan karakteristik lokasi tambang. Yang ketiga, perencanaan tata letak dan dimensi. Desain detail parit, sumur, pompa, dan infrastruktur lainnya, termasuk perhitungan kapasitas dan ukuran yang tepat. Yang keempat, integritas lingkungan. Memastikan desain sistem penyaliran meminimalkan dampak lingkungan dan memenuhi standar regulasi. Yang terakhir, otomatisasi dan kontrol. Penerapan sistem otomatisasi untuk pemantauan dan kontrol air secara real-time meningkatkan efisiensi dan responsivitas. Peralatan utama dalam sistem penyaliran. Pompa tambang digunakan untuk memindahkan volume air yang besar dari area tambang. Pipa penyalir dengan pipa untuk mengalirkan air ke tempat penampungan atau pembuangan. Sensor dan monitoring, alat untuk memantau ketinggian air, kualitas air, dan efisiensi sistem. Kolam sedimentasi digunakan untuk mengendapkan partikel padat dari air sebelum dibuang. Tantangan dan solusi dalam pengelolaan air asam tambang. Tantangannya, pembentukan sulfida, reaksi batuan sulfida dengan oksigen dan air, kontaminasi lingkungan. Air asam tambang mencemari sungai dan tanah. Biaya tinggi, pengelolaan air asam tambang memerlukan investasi besar. Dampak ekologisnya merusak ekosistem air dan darat. Solusi pengelolaan air asam tambang. Yang pertama, penutupan batuan asam, mencegah kontak batuan dengan oksigen dan air. Netralisasi aktif, menggunakan bahan kimia untuk menaikkan pH air. Netralisasi pasif, menggunakan sistem alami seperti wetland. Dan pengendalian hidrologi, meminimalkan infiltrasi air ke batuan pembentuk air asam tambang. Pemantauan dan pemeliharaan sistem penyaliran. Yang pertama, inspeksi rutin, pemeriksaan berkala terhadap semua komponen sistem penyaliran untuk mendeteksi kerusakan atau penyumbatan.
pengujian kualitas air, analisis sampel air secara teratur untuk memantau pH, kadar logam berat, dan parameter kualitas lainnya. Yang ketiga, kalibrasi peralatan, memastikan sensor dan alat ukur berfungsi akurat untuk data yang reliable. Yang keempat, pembersihan dan perbaikan. Tindakan korektif segera untuk membersihkan saluran, memperbaiki pompa, atau mengganti komponen yang rusak. Yang kelima, pelatihan personel. Memberikan pelatihan berkelanjutan kepada operator dan teknisi tentang praktik terbaik pemeliharaan. Studi kasus implementasi sistem penyaliran yang berhasil. Contohnya tambang X pengurangan genangan air 80% dengan menerapkan kombinasi sumur dewatering berteknologi tinggi dan parit pengumpul yang diperkuat. Tambang X berhasil mengurangi volume genangan air di pit hingga 80% dalam setahun. Ini meningkatkan stabilitas lereng dan memperpanjang umur peralatan. Yang kedua, tambang Y, pengelolaan air asam tambang berkelanjutan. Tambang Y mengimplementasikan sistem netralisasi pasif berbasis wetland buatan yang berhasil menurunkan kadar keasaman air limbah hingga 90%. Air yang keluar kini aman bagi lingkungan sekitar dan mendukung keanekaragaman hayati lokal. Kesimpulan dan rekomendasi untuk praktik terbaik. Yang pertama, pendekatan terpadu menggabungkan strategi drainase permukaan dan bawah permukaan. Yang kedua, prioritas lingkungan mengintegrasikan pengelolaan air asam tambang dan dampak lingkungan sejak dini. Yang ketiga, inovasi dan riset terus mencari solusi baru untuk tantangan pengelolaan air di tambang. Yang terakhir, pemantauan berkelanjutan, investasi dalam teknologi pemantauan real time dan pemeliharaan proaktif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.